itaat etmeyin. Bunları satın alın. Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Ini Nabi umat Islam. Dia bukan orang kaya, tapi tidak pernah meminta-minta. Sejak kecil hidupnya diisi dengan bekerja, menggembala domba, pergi berniaga. Dia bukan anak pejabat, tapi keluarganya terhormat. Kakeknya pengurus Ka'bah, menjamu dan melayani para penziarah. Dia dituduh pendusta. Padahal orang banyak tahu dia manusia terpercaya. Sering disebut gila, padahal segala ucapannya tiada yang melawan logika. Dia seorang penyihir, tuduh kaumnya, hanya karena dia mendapat anugerah dari pencipta jagat raya. Para pembesar menuduh dia biang perpecahan, padahal di tangannya bersatu segala perbedaan. Dia mengajak manusia ke jalan selamat. Dia dihujat, dia melarang perbuatan keji, dia dicaci. Kotoran unta dilempar kepadanya, duri disebar sepanjang jalan yang dilaluinya. Pengikutnya disiksa. Dia dan keluarganya diasingkan tanpa dosa. Saat lisannya menyebut tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Sang Pencipta, puluhan kali dilempar batu. Badannya berdarah, tapi hatinya tidak terluka. Malaikat datang menawarkan untuk menghancurkan para penghujat. Apa yang dia jawab? Dijawab dengan doa selamat. Mereka tidak mengerti. Demikian belanya. Semoga dari mereka akan terlahir manusia yang beragama. Demikian doanya. Dialah Muhammad, putra Abdullah, yang membalas segala keburukan dengan kebaikan, mencairkan tuba dengan cinta. Saat pasukan menguasai kota Mekah, dia berkata, kalian semua selamat, kalian semuanya aman. Bernaunglah di bawah naungan Ka'bah, bernaunglah di rumah-rumah kalian, atau berlindung kepada Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Pria yang selalu menghujat. Suami dari seorang wanita yang merobek dada Hamzah, paman tercinta. Tanpa benci, tanpa dendam, tanpa memandang masa lalu, Muhammad SAW memberikan pengampunan kepada semua penduduk Mekah. Dia Nabi umat Islam. Bahkan seorang pengemis Yahudi yang buta mengakui tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini saya dedikasikan khusus kepada guru saya, Syekh A'la Muhammad Al-Mustafa. Beliau luar biasa, seorang ulama Mesir. Tepatnya beliau berada di kota Alexandria. Saya bertemu dengan beliau tahun lalu ketika berziarah ke Al-Azhar Al-Syarif. Nah, tadi malam beliau mengirimkan saya file khusus. Jadi ini hadiah Fi Miladi Nabi Muhammad SAW. Beliau mengirimkan ini, Al-Kanzul Thamin. Nah, ini luar biasa. Dari Fi Miladi Sayyidil Mursalin SAW. Nazom dari Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad. Dan luar biasa, di sini beliau menuliskan langsung ijazahnya. Jadi diijazahkan langsung ini kepada Saiful Falah bin Sayuti. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairal jaza
aksar zaza wa ahsan jaza ya Syekh A'la Mustafa. Saya teringat ketika ngaji dengan beliau, dan ada satu hadis yang luar biasa di Indonesia ini terkenal, dan sepertinya hadis ini selalu aktual ya, dan selalu sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kebutuhan ya. Apalagi sekarang nih kita lagi rame-rame nih ya. Kemarin ada boykot ya. Jadi gara-gara Presiden Prancis ya, si Emmanuel Macron itu yang ribut-ribut ya, pertama mengatakan bahwasanya Islam radikal itu musuh Republik ya, kemudian dia juga membela seorang guru ya, yang membuat karikatur Nabi Muhammad, kemudian memperlihatkannya kepada murid-muridnya. Ini kejadian ini akan terus berulang ya, jadi ini nggak sekali dua kali ya, dan kita sering kali mendengar kejadian-kejadian seperti ini ya. Ada kartun Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, menghina agama Islam dan lain sebagainya ya. Bagaimana sih tanggapan kita? Ini kan mungkar ya. Jadi ini mungkar, ini kemungkaran ya. Betul-betul kemungkaran. Jadi setiap kemungkaran itu harus kita lawan. Bagaimana rumus Nabi Muhammad SAW ketika melihat kemungkaran? Nah, ini hadis yang luar biasa yang saya dapatkan ya, dari Indonesia sudah menghafal hadis ini, tapi ketika dikupas oleh Syekh A'la di Alexandria ada sesuatu yang berbeda. Ini luar biasa. Jadi hadisnya adalah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Nah, ini luar biasa sahabat semuanya. Jadi man ra'a minkum munkaron, apabila kalian melihat kemungkaran ya, falyughayyir, maka harus dirubah. Kita seorang muslim itu harus merubah kemungkaran dengan apa? Biyadihi. Nah, ini banyak para mufasir, banyak para ulama, asatid dan para kiai ini menafsirkan bahwasanya yad ini adalah kekuasaan, ya, kekuatan ya. Jadi kalau kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan, maka kita bisa merubah kemungkaran tersebut. Kemudian ini level pertama, level paling tinggi. Yang berikutnya level yang kedua bilisan. Ya. Dengan nasihat ya, dengan zaman sekarang misalkan dengan orasi, nah, itu bisa juga dengan lisan ya, nasihat, orasi, debat dan lain sebagainya, pabilisanihi. Dan terakhir biqalbihi, dengan hatinya, wadzalika adaful iman, dan yang dengan hatinya tersebut, yang merubah kemungkaran dengan hatinya hanya berdoa, itu orang yang paling lemah imannya. Ini yang biasa kita dengarkan. Ya, ini sarah hadis yang sering kali digembar-gemborkan ya, di setiap pengajian, di banyak majelis dan juga banyak masjid ya, oleh banyak guru, banyak ustadz, banyak kiai, banyak habaib pun demikian. Nah, ketika saya ngaji kepada Syekh A'la, beliau mengupas dengan cara yang berbeda dan sungguh indah, luar biasa. Kata beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa lisani fa illam yastati bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Ini nih tingkatannya ini yang pertama ya, itu yang paling rendah. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kita langsung marah ya, dengan kekuatan langsung kita pukul, langsung kita hajar, langsung kita ambil tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Yad itu simbol dari fisik, simbol dari kekuatan, ya kekuasaan bagian dari kekuatan. Jadi kalau dengan demikian itu berarti wadzalika adaful iman, kata beliau. Kenapa? Karena zalika itu hal yang jauh, bukan ke yang kolab. Kolab itu dekat, tapi yang ya itu yang jauh. Maka yang paling lemah hatinya, dia merubah sesuatu itu dengan kekuatan tangannya, dengan kekuatan, kekuasaan, dengan paksaan dan lain sebagainya. Kata beliau, yang tengah ini dengan lisan, dengan nasihat. Tapi yang paling kuat, yang paling hebat adalah biqalbihi, dengan pendekatan hati ke hati. Oh, ini luar biasa. Kata beliau, yang paling kuat ketika pengen merubah sebuah keadaan, sebuah kemungkaran, maka gunakanlah hati. Pendekatannya bukan pendekatan kekerasan, tapi pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan dan kerahiman. Oh, ini luar biasa ya. Ingat,
peristiwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau dilempari oleh orang-orang Taif. Ketika dilempari oleh orang Taif, ini mungkar, ini udah jelas. Melempar Nabi itu kemungkaran, luar biasa mungkarnya. Ketika ada kemungkaran, Rasulullah mengatakan, ayo masuk Islam. Mereka mengatakan, enggak mau. Ini kan mungkar, udah jelas. Kemudian Rasulullah dilemparin, dan apa yang terjadi? Malaikat datang, ayo Muhammad, gimana kira-kira? Kita hantam aja itu, kita lempar aja gunung. Kata Nabi, enggak masalah. Karena mereka enggak tahu aja. Malah didoakan oleh Nabi. Ini luar biasa. Jadi ini bukan adaful iman. Berdoa untuk kebaikan orang yang telah menyakiti. Ini bukan adaful iman. Tapi ini adalah yang paling tinggi levelnya. Level keimanan yang paling tinggi. Maka sekarang ini daripada kita sifatnya anarkis. Ada kemarin yang mengatakan bahwasanya ketika orang Prancis, ya, presidennya mengatakan seperti itu, maka ayo kita hantam aja. Kalau ketemu orang Prancis kita bunuh aja. Ya nggak bisa. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kekerasan dilawan dengan kekerasan, yang terjadi adalah kerusakan dan kebinasaan. Jadi mari kita kembali ke sini nih. Jangan sampai gara-gara ini kita akhirnya menjadi orang-orang yang termasuk adaful iman, yang lemah imannya. Jadi kita perkuat imannya, melihat yang seperti ini, kita calm down, ya. Nah, kemudian mudah-mudahan ini menjadi bagian dari dakwah Islam. Jadi ketika umat Islam menyikapi ini dengan bijak, dengan baik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW kemarin ketika beliau dilempari dan sebagainya, beliau mendoakan supaya kebaikan kepada orang-orang yang melempari, insya Allah pasti berubah. Orang Taif sekarang menjadi para pemeluk Islam. Ini kan luar biasa. Termasuk juga peristiwa Mekah, termasuk dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Rasulullah selalu seperti itu. Jadi mari kita perkuat, ya, pererat persahabatan, ya. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah mengambil kesimpulan yang pada akhirnya akan kita sesali. Jadi apapun bentuknya, setiap perbuatan anarkis, setiap kekerasan itu pasti berujung pada penyesalan, ya. Lebih baik kita calm down, kita maafkan. Ya, mudah-mudahan Presiden Prancis mendapat hidayah. Ya, mudah-mudahan rakyat Prancis juga mendapat hidayah. Toh kenyataannya sekarang di Eropa, negara Eropa Barat yang paling banyak pemeluk Islamnya adalah negara Prancis. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tenang, calm, dan tidak terprovokasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.